Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi metodologi Agile, yaitu Extreme Programming. Bersama kelompok kami, yang pertama ada Zikri Razan Atalah, lalu saya Muhammad Iqlil Huben Iftor Mubarok, dan yang ketiga Nadif Habirama Nayaka. Kita mulai dari pendahuluan. Dalam era yang terus berubah di dunia pengembangan perangkat lunak, metodologi telah mengalami evolusi yang signifikan untuk memenuhi tuntutan landscape yang selalu berubah. Salah satu pendekatan yang telah memberikan dampak besar pada industri IT adalah extreme programming. Pertama kali diperkenalkan oleh Ken Beck pada tahun 1996, XP telah memberikan kerangka kerja yang kohesif dan sangat efektif bagi tim pengembangan perangkat lunak untuk mencapai tujuan mereka dengan cepat, adaptif, dan kolaboratif. Extreme Programming adalah salah satu metodologi Agile yang sangat dihargai dan diterima secara global. Karena apa? Karena XP menekankan pengembangan perangkat lunak berkualitas tinggi, responsif terhadap perubahan, dan kolaborasi tim yang kuat. Tujuannya adalah memberikan nilai bisnis yang maksimal dalam waktu singkat sambil mempertahankan tingkat kualitas perangkat lunak yang tinggi. Oke, sekarang prinsip utama dari extreme programming. Yang pertama, communication. Communication adalah salah satu prinsip utama extreme programming yang intensif antara anggota tim pengembangan. Tim bekerja secara erat dan berkomunikasi secara teratur untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan kemajuan proyek. Ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan mengarah pada kolaborasi yang efektif. Lalu yang kedua, feedback. Extreme programming mendorong umpan balik berkelanjutan dari berbagai sumber, termasuk pelanggan, pengguna, dan anggota tim itu sendiri. Prinsip ini memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan atau masalah yang muncul selama pengembangan. Umpan balik ini juga membantu memastikan bahwa produk selalu berada di dalam jalur yang benar. Lalu prinsip utama yang ketiga adalah simplicity. Nah, prinsip yang ketiga ini artinya kesederhanaan. Extreme programming mendorong pengembang untuk memilih solusi yang paling sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Dengan menghindari kompleksitas yang tidak perlu, tim dapat mengurangi resiko dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Lalu prinsip utama yang keempat, pengujian terotomatisasi. Extreme Programming menekankan praktik pengujian otomatis untuk memastikan bahwa perubahan apapun yang dilakukan pada perangkat lunak tidak mempengaruhi fungsi yang ada. Ini membantu dalam meminimalkan bug dan memastikan kualitas yang konsisten. Yang kelima, keterlibatan pelanggan. Pelanggan atau pemangku kepentingan memiliki peran aktif dalam pengembangan perangkat lunak. Mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik berkelanjutan. Ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik utama XP. Di sini dibagi jadi 6 poin, ada planning game, small release, metode pengujian terotomatisasi, desain sederhana, pemrograman berpasangan atau pair programming, serta pemilihan kode revisi. Untuk planning game adalah proses kolaboratif di mana tim dan pelanggan bekerja sama untuk menentukan prioritas tugas dan menilai berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam iterasi tertentu. Untuk small release, Extreme Programming mendorong tim untuk memprioritaskan dan mengimplementasikan fitur-fitur kecil secara terpisah. Untuk metode pengujian otomatisasi, setiap kali fitur baru ditambahkan atau perubahan dilakukan pada kode, pengujian otomatis harus dibuat dan dijalankan untuk memastikan
bahwa perubahan tersebut tidak merusak fungsi yang ada. Poin kelima, pada desain sederhana, extreme programming mendorong pengembang untuk memilih solusi yang paling sederhana untuk setiap masalah. Dengan fokus pada desain yang sederhana, tim dapat menjaga kode yang lebih bersih dan mudah dipahami. Pada pair programming, poin kelima, dalam extreme programming, pemrograman berpasangan atau pair programming adalah praktik di mana dua pengembang bekerja bersama-sama pada satu mesin atau satu komputer seperti itu. Salah satu yang menulis kode, sementara yang lainnya mengawasi, memberikan feedback atau umpan balik, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Praktik ini membantu meningkatkan kualitas kode dan berbagi pengetahuan antar anggota tim. Poin terakhir, continuous integration atau pemilihan kode revisi. Jadi setiap kali ada perubahan kode atau perubahan kode, jadi perubahan tersebut harus diintegrasikan ke dalam versi utama secara otomatis. Ini memastikan bahwa seluruh tim memiliki akses ke kode terbaru dan perubahan dapat diuji secara menyeluruh. Untuk berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat XP atau Extreme Programming. Di sini terdapat 4 poin. Ada peningkatan kecepatan dan responsivitas. Yang kedua ada kualitas yang tinggi. Ada peningkatan keterlibatan pelanggan serta kepuasan tim. Pada peningkatan kecepatan dan responsivitas, salah satu manfaat utama Extreme Programming adalah kemampuannya untuk merespon perubahan kebutuhan dengan cepat. Dengan merilis produk dalam iterasi kecil, tim dapat dengan mudah menyesuaikan prioritas dan menghadapi perubahan pasar atau keinginan pelanggan. Untuk poin kedua, kualitas yang tinggi dengan praktik pengujian otomatis dan fokus pada desain yang sederhana, XP atau Extreme Programming dapat memastikan bahwa setiap bagian dari produk memiliki kualitas yang tinggi. Ini membantu dalam menghindari akumulasi bug yang dapat menghambat kemajuan. Pada poin ketiga, di sini peningkatan keterlibatan pelanggan. Dengan melibatkan pelanggan secara aktif dalam proses pengembangan, Extreme Programming dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Ini juga membantu dalam menghindari kebingungan serta kesalahpahaman yang sering terjadi ketika pelanggan tidak terlibat secara langsung. Yang terakhir ada kepuasan tim. Metodologi Extreme Programming mempromosikan kolaborasi erat dengan antara anggota tim melalui pemrograman berpasangan dan komunikasi yang intensif. Tim dapat berbagi tanggung jawab dan pengetahuan. Ini menghasilkan kepuasan tim yang lebih tinggi karena anggota tim merasa lebih terlibat dalam keseluruhan proses. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tantangan dalam implementasi Extreme Programming. 1. Pemilihan konsistensi tim. Implementasi Extreme Programming sering memerlukan perubahan dalam cara tim bekerja. Pemrograman berpasangan dan komunikasi yang intensif dapat memerlukan penyesuaian bagi beberapa tim untuk menjaga konsistensi. 2. Kesulitan memperkirakan waktu. Dalam Extreme Programming, prioritas dapat berubah dengan cepat. Ini dapat membuat sulit untuk memberikan perkiraan waktu yang akurat untuk selesai. Tim harus belajar untuk mengolah ekspektasi pelanggan dengan baik. Kesimpulan, Extreme Programming adalah pendekatan agile yang menekankan kolaborasi tim, umpan balik berkelanjutan, dan adaptabilitas terhadap perubahan. Dengan fokus pada kualitas tinggi dan pengiriman nilai bisnis yang cepat, Extreme Programming menjadi pilihan populer di kalangan pengembang perangkat lunak modern. Keberhasilan XP bergantung pada implementasi yang tepat dan komitmen tim yang kuat, yang dapat membantu tim mencapai tujuan mereka dengan efisien dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.